Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, dimanapun berada, Bincang Santai Aisyah kembali hadir bersama saya, Justin Alia. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan membentuk pribadi Muslim yang tangguh dan mencerahkan. Bersama kita telah hadir narasumber dari Ketua Majelis Pembinaan Kader Wilayah Aisyah Bali, Ibu Siti Nurhamidah MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Justin, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Nah Bu Nur, di sini tadi kita kan ambil tema Ramadan membentuk pribadi Muslim yang tangguh dan mencerahkan. Nah, saya ingin tahu tuh, apa saja ya kiat-kiat untuk membentuk pribadi Muslim yang tangguh dan mencerahkan? Jadi kiat-kiatnya seperti ini Bunda Justin. Yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua kita bersyukur. Yang ketiga kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan saat ini kita harus bermindset yang cerdas. Nah, satu-satu nanti kita akan bahas. Yang pertama, bagaimana kita bersyukur? Nah, pada saat ini di bulan Ramadan tentu saja kebaikan sangat dibuka dan bermanfaat bagi semua umat Islam. Kita harus fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Bagaimana? Kita tingkatkan hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana kita yang biasanya mungkin hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang sholat 5 waktu, kita tingkatkan dengan ibadah-ibadah sunnah Rasul yang lain seperti tadarus Al-Quran, mengaji lewat medsos supaya kita betul-betul tidak hanya mungkin yang ibu-ibu terutama ini di rumah mungkin bisa memanfaatkan medsos dengan cerdas dan baik. Kemudian juga sholat duhanya mungkin ditingkatkan, amalan-amalan dengan tadi muamalah dengan manusianya, terhadap keluarga kita sendiri, terhadap tetangga. Nah, kita mungkin bisa berbagi dengan orang-orang yang duafa, mungkin kita punya rezeki kelebihan, kita infakkan dan sebagainya. Di saat inilah kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk mencari kebajikan. Kemudian yang kedua, Ustadz Justin, yaitu kita harus bersabar. Nah, kenapa harus bersabar? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini tentu saja banyak sekali godaan, terutama makanan ya, menahan haus dan lapar. Nah, ibu-ibu biasanya nih dari pagi sampai menjelang buka puasa, terus menyiapkan berbagai macam makanan, ya enggak? Nah, tentu saja ini yang harus kita tingkatkan atau kita kurangilah hal-hal seperti itu, tapi memperbanyak untuk tadi ibadah. Boleh sih mempersiapkan dengan berbagai ini, tetapi kita harus ada batas-batas waktu meluangkan untuk ibadah yang lain. Dengan bersabar ini tentu saja kita juga dengan apa? Dengan sholat tadi, karena di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'asyabirin. Bahwa orang-orang yang beriman mohonlah ampun kepada Allah dengan apa? Dengan sholat dan sabar. Karena sholat tadi mencegah untuk kita berbuat sesuatu yang mungkin emosinya, egonya itu bisa ditahan dan ingat bahwa kita tadi sholat dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita kesabarannya yang biasanya mungkin meluap-luap dengan sholat menjadi ringan. Karena satu, adanya dengan wudu, disiram, kita menjadi sejuk ya. Kemudian sholatnya mungkin tidak hanya 5 waktu, ada sholat duha, sebentar lagi ada sholat nanti lainnya juga, dan lain sebagainya. Ini luar biasa memang di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, kita harus bermanfaat bagi orang lain untuk menjadi kiat-kiat seorang muslim yang tangguh dan mencerahkan itu. Supaya kita bermanfaat bagi orang lain, tentu saja kita niatkan segala sesuatunya adalah ibadah tadi. Nah, mungkin
Bu Justin bisa memberikan contoh salah satunya supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Di antaranya mungkin ini Bu, memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain atau membantu kepada sesama yang kurang mampu. Betul sekali Bu Justin itu. Tentu karena tadi di bulan suci Ramadan ini adalah surga seluas-luasnya dibuka, tentu saja segala hal yang kita niatkan ibadah, insya Allah ditulis sebagai amal ibadah kepada Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa setiap orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya adalah sama dengan orang yang berpuasa. Inilah yang kita inginkan supaya menjadi pribadi yang tangguh itu. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tabrani juga disebutkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa kita hendaknya senantiasa berbagi. Kita hendaknya menjadi orang yang bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentu saja kita agar selalu berbuat kebajikan ini memang penuh godaan. Tetapi insya Allah di dalam Quran juga disebutkan dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, tentu saja kita terus mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji Al-Quran yang menjadikan pedoman bagi hidup kita. Nah, yang keempat, tentu saja saat ini nih loh, yang sedang viral-viralnya membuming dari mulai bayi sampai nenek-nenek itu mengenal adanya medsos, terutama HP. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang cerdas? Terutama jadikan medsos itu sebagai sarana yang bermanfaat. Yang kedua, ingat bahwa hisab itu tentu pasti ada. Setiap perbuatan yang kita jalankan, tentu kita akan mendapatkan hisab. Nah, yang ketiganya apa Bu Justin? Nah, di bahu kanan kiri kita ini Bunda ada CCTV loh yang mencatat perbuatan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Senantiasa jadi TV itu selama berapa? 24 jam. Oleh karena itu, setiap kita yang dapatkan dari medsos untuk like dan share, kita tabayun terlebih dahulu. Betul nggak Bu Justin? Betul sekali. Betul, jangan asal share, nggak tahu-taunya hoak kan gitu. Nah, ini yang menjadikan kadang fitnah, menjadikan sesuatu yang menjadi rame, nggak karu-karuan, dan muslim sendiri yang kadang nauzubillah menjadikan diri kita terjerembab dalam hal medsos ini. Yang terakhir, bahwa kita tidak ria untuk menggunakan medsos itu sekali-kali di foto yang ini, kemudian hanya untuk tujuan pamer, tujuan ria. Bagaimana hukumnya ria? Tentu saja dosa. Oleh karena itu, mari kita sikapi menjadi pribadi muslim yang betul-betul tangguh dan mencerahkan. Jadi setiap perbuatan ini pasti ada balasannya tadi. Nah, kiranya itu kiat-kiat untuk menjadi seorang muslim. Jadi kita akhiri dengan sebuah pantun, yaitu pohon rotan dijadikan piranti, bersusun, berbelah, berpahat keemasan. Ramadan menjadikan pribadi yang tangguh dan mencerahkan serta berkemajuan. Begitu Allah. Ya. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Nah, tentunya kiat-kiat kita untuk
menjadi pribadi muslim yang tangguh dan mencerahkan, yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang bersyukur, yang kedua, menjadi pribadi yang sabar, yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain, dan terakhir, menggunakan medsos yang cerdas. Demikianlah bincang santai Aisyah pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.